بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, asma Allah yang kita kaji kali ini adalah At-Thayyib, Allah yang maha baik. Maaf. Beginilah Allah maha baik. Batuk dikit, air naik. Masya Allah. Tidak usah cari mata air, tidak usah ngebotolin, tidak usah menghangatkan. Ini hangat hadirin. Maha suci Allah. Tes ya. Pas sekali hangatnya hadirin. Tidak mendidih, tidak kedinginan. Maha suci Allah yang menyaksikan, yang menguasai, yang maha baik. Batuk sedikit, langsung air hangat naik sendiri ke sini.
Masya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah, hadirin. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Turun sendiri. Masya Allah. Jazakallah khairan katsir. Jangan pernah menganggap ada kebaikan sekecil apapun yang tidak ada kaitan dengan kebaikan Allah. Tidak ada. Semua nikmat, apapun bentuknya, adalah pasti dari Allah. Dan makhluk adalah jalan. Syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada makhluk. Semoga yang menyediakan air sing jadi ahli surga. Jangan pelit, hadirin, doa tuh. Pol saja. Semoga yang menyaksikannya juga semua jadi ahli surga. Apalagi yang meminumnya. Kenapa sebagian yang amin, sebagian ketawa? Dah nggak ada ruginya ngedoakan orang. Benar? Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha yatthayyibun la yaqbalu illa thayyib." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kita harus tahu bahwa apapun dari Allah itu pasti kebaikan. Dan yang kembali kepada Allah hanya diterima yang baik saja. Jadi sekarang kita lebih simpel dalam hidup ini. Pertama, kita harus berprasangka baik ke Allah. Karena apapun yang Allah lakukan kepada kita pasti baik. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Selain pemilik diri kita. Dan sudah terbukti dari dulu sampai saat ini setiap waktu hanya memberikan kebaikan kepada kita. Benar? Tunggu. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Kita kurang sayang. Ke diri kita kurang. Apa cirinya kita kurang sayang kepada diri? Maksiat. Karena setiap maksiat adalah zolamtu nafsi. Setiap maksiat yang kita lakukan, kita menzolimi diri kita sendiri. Batin jadi gelisah. Kita akan terkena bencana. Buah dari maksiat yang kita lakukan. Allah Maha baik. Kita diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan ngebanding-banding dengan yang lain. Kenapa sih itu cakep? Saya begini adanya. Ini udah yang settingan paling pas buat kita. Saudara diberikan cakep, belum tentu siap. Belum tentu jadi kebaikan. Berapa banyak yang diuji dengan cakep dan jadi maksiat. Masih mending kalau dia maksiat, tapi dia maksiat dan menggelincirkan orang lain. Benar? Berbaik sangkalah. Ini adalah sebaik-baik bentuk. Saya tidak protes dengan diri saya, karena ini sudah didesain oleh yang maha sempurna. Yang maha tahu, yang tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang gagal, tidak ada yang jelek. Tapi kenapa wajah itu jelek? Itu penglihatan kamu saja yang jelek, ya. Kalau dengan penglihatan iman, gak ada perbuatan Allah yang jelek. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya secara sederhana, Allah Maha sempurna dari kesempurnaan apapun yang terbayangkan oleh kita.
Gitu. Jadi kita memikirkan tentang Allah tidak terjangkau. Nah hadirin sekalian, berbaik sangkalah. Kita diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Dan diurus oleh Allah setiap saat. Tidak, Allah tidak ngasih racun ke kita. Allah beri gratis nafas. Allah detakkan jantung. Allah urus tubuh kita setiap waktu. Walaupun Allah tahu tubuh ini dipakai dosa. Allah beri kita ingatan. Walaupun Allah tahu otak kita jarang ingat kepadanya. Coba kalau Allah main balas-balas langsung, ya. Ini mata maksiat, bleng, gelap. Ini telinga dipakai dengar maksiat, pek. Gak dengar apa-apa. Ngomong jorong, jorok, jorang. Putuskan pita suaranya. Ini pikiran ngeres aja, korsleting kan. Ayo gimana? Ayo. Padahal otak kita kan jarang ingat Allah, benar? Ini otot dipakai sombong, udah bisul di ketiak. Gini. Petantang petenteng, kirim saja nyamuk demam berdarah. Tambah lagi kirim bakteri amuba. Oh, udah demam di toilet kan ngeri hadirin. Hanya cukup dikirim makhluk-makhluk kecil, habis kita. Benar? Flu itu Pak, untung virusnya kecil-kecil. Coba sebesar tikus. Wah, ngeri. Oh. Baik ya Allah ya. Allah menyaksikan tidak sholat kita barusan? Allah tahu nggak sholat kita seperti apa? Pantasnya kira-kira dikasih pahala atau diampuni? Oh, kita mah jauh-jauh ke sini wudu sholat, pas sholat bleng pergi. Kapan si Agim ngimamin? Selama saya pengajian jarang si Agim ngimamin. Jangan-jangan dia nggak bisa ngaji. Terus saya ngelantur. Ada yang mikir gitu kan? Kok tahu saudara ya? Tunggulah. Saya kurang pede nih ngimamin ya. Sepanjang ada yang lebih bagus bacaannya, lebih fasih, lebih banyak hafalannya, ya itu lebih baik memimpin sholat. Nggak malu masa kiainya. Justru yang memalukan tuh maksain diri. Nanti saya juga ngimamin sholat duhur. Aman. Tenang ya. Kalau mau diimamin saya datangnya duhur dan asar, aman. Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Tidak menciptakan kecuali dengan niat baik, cara baik, untuk kebaikan. Baik. Pada orang yang beriman semuanya baik. Mau diapain saja kita oleh Allah pasti kebaikan. Kenapa? Karena Allahnya maha baik. Ini ada satu ayat, maaf, harusnya saya sudah hafal. Tes. Kita simak ya. Surat An-Nahl ayat 30. An-Nahl ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Sudahlah hadirin, sekarang enggak usah macam-macam pikiran kita. Mikir yang baik saja. Berprasangka baik, berkata baik, menulis baik, berpikir baik, bersikap baik, dan semuanya diawali dengan niat baik. Benar? Baik, baik, baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kita ingin dapat kebaikan dari Allah, berbuatlah baik. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana kalau ada orang yang berkata buruk kepada kita? Itu urusan dia. Urusan kita adalah mulut kita. Bagaimana kalau dia berprasangka buruk kepada kita? Tahu dari mana? Kita yang lagi berprasangka buruk ke dia, ya. Benar? Hadirin, Allah Subhanahu wa taala tahu persis apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Semuanya diketahui Allah dengan sempurna. Jadi tidak bisa pura-pura baik, harus baik asli. Nah, karena Allah hanya menerima yang baik dan Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, terus mau apa kita mikir jelek? Benar? Mau apa kita berperilaku jelek? Karena itu akan kembali kepada kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat buruk, kita yang rugi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik, baik buat diri sendiri. Kita berbuat buruk, kita yang pikul. Jadi siapa yang ngejahatin diri kita? Siapa? Jangan suka telat, hadirin, kurang baik ya. Siapa yang ngejahatin diri kita? Kita sendiri. Siapa yang membuat kita susah? Tapi saya ditipu orang berbuat buruk ke kita. Kalau kita disikapi dengan sikap yang Allah sukai, bisa untung nih. Orang terbunuh, kalau dia niatnya baik, yang terbunuh ini caranya baik, terbunuh tuh malah masuk surga tanpa hisab. Benar? Kebaikan. Menjelang nikah, batal, baik atau buruk? Aduh, ini. Dari tadi kita ngomong baik, ujuk jeletuk buruk dari mana?
Belum ngerasain ya. Makanya ngomong karena sudah. Hadirin, batal menikah baik atau buruk? Kata siapa? Tunggu dulu ya, ini harus ditara regangkil. Ya sebab minggu depan saya mau nikah. Bisa nyebut baik nanti jadi batal betulan gimana? Tenang hadirin, jangan berprasangka buruk ke Allah ya. Orang udah istiqoroh, niatnya nikah, dia berusaha memperbaiki diri, dia istiqoroh, dia dilamar kan belum tentu jodoh, betul? Menjelang nikah ternyata tidak jadi karena sesuatu hal. Kalau orang sudah niat baik, caranya sudah baik dan memasrahkan kepada Allah dengan baik, insya Allah itu yang terbaik. Mungkin kalau jadi malah petaka, benar? Batal karena Allah mau mengganti dengan yang lebih baik. Ayo, jangan sotoy. Nah hadirin, ada satu yang suka kita sia-siakan. Sehari-hari kita banyak melakukan kebaikan, tapi belum tentu dengan niat yang baik. Dan belum tentu dengan cara yang terbaik. Contoh, kita sering mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mulut memang mengucapkan salam, tapi hati belum tentu menginginkan keselamatan. Benar? Nah, hari ini saya mau ngajak, ayo kalau berbuat baik tuh sempurnakan. Contoh mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar berbuat baik ya. Saya mendoakan semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Semoga Allah memberikan curahan rahmat kasih sayang untukmu. Dan semoga Allah memberkahi hidupmu. Apa yang terjadi? Ribuan doa kembali kepada saya. Asli kan? Coba saya nggak ngomong apa-apa. Nggak ada yang keluar. Coba ngomong separuh. Assalamualaikum. Separuh. Makanya sempurnakan. Apalagi yang lekum. Lekum nggak jelas pisan. Sempurnakan hadirin. Salam itu beda dengan ucapan salam yang lain. Beda dengan selamat pagi, good morning, salam sejahtera, ohayo gozaimasu atau ni hao ma, eta beda lagi, dan saya juga nggak ngerti. Beda. Salam dalam Islam itu doa. Bisa jadi orang yang mau celaka, kita ucapkan salam, gak jadi celaka. Bisa jadi sebuah rumah tangga lagi bertengkar, kita ngetuk pintu, tapi benar-benar pakai hati. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan. Warahmatullahi, semoga Allah curahkan rahmat. Wabarakatuh, semoga diberkahi. Allah Maha mendengar, diijabah, bisa berhenti tuh berantem. Serius hadirin. Preman, lewat preman, salam atuh, dah doa, ya gak? Bisa jadi eta preman, nah pakai anting di tengah, barokah salam. Oh, kalau Allah mencurahkan rahmat, berhenti tuh maksiat, benar? Kita sering mengucapkan salam, tapi belum tentu dengan niat, belum tentu mengucapkannya dengan ucapan pakai hati selain mulut, benar? Ayo, daripada sekedar bunyi, mending sekaligus saja pakai isi. Siapa tahu itu yang menyebabkan dikabulkan. Ada yang tahajud dan ada saudaranya tidak tahajud, tapi dua-duanya diampuni Allah. Padahal satu tidak tahajud. Kenapa? Karena yang tahajud sholat, doa, minta ampun,
dan mendoakan yang lagi tidur ini juga supaya diampuni. Oh, kalau gitu saya mending tidur. Terus siapa yang ngedoain saudara? Mungkin yang tidur ini sudah melakukan kebaikan sebelum tidur. Mungkin nolong ibunya, mungkin dia juga ngedoakan. Ya Allah, bangunkan saudara saya ini waktu tahajud. Diijabah dia bangun. Diilhamkan oleh Allah. Ya Allah, ampuni orang ini, sahabat saya ini. Nggak ada ruginya mendoakan kebaikan. Saudara punya hutang. Doakan gimana? Yang nggak bayar-bayarin. Sing main ceret. Kapan bayarnya? Dia di WC terus. Doanya yang baik. Ya Allah, ada nggak yang berani mendoakan orang yang nggak bayar hutang sing kaya raya? Nggak mau, udah rugi saudara. Dengerin, pelit kita. Nanti dia kaya rugi dong. Atulah ngadoa wae kopet. Dia hutang 2 juta, mau kita minta berapa ke Allah dia punya uang? Pengennya ngepas kan? Kenapa enggak 200 juta? Oh tidak ya, nanti dia beli mobil, amit-amit, dasar dengki. Bayangkan, ayo ketawanya kenapa enak? Karena kita menjiwai. Ini serius hadirin. Kenapa kita pelit? Yang kita nggak keluar apa-apa. Halo? Kenapa jadi mikir semua? Malas saya mau lebar. 2,5 juta boleh lah. Tapi sampai 200 juta mau kebangetan. Itu mending buat saya aja. Astagfirullahaladzim. So, ketawa dulu. Saya juga lagi mikir, saya gitu nggak ngedoain. Asa berat tadi. Sudah. Sudah, jangan mancing-mancing. Ngedoakan kebaikan itu kan sebuah kebaikan hadirin. Benar? Tapi untuk yang gini aja kita pelit loh Pak. Harusnya kita tuh jangan kikir, di mana-mana teh jadi baik. Sambil jalan, lihat tukang dagang, doakan. Sing laku, sing barokah dagangannya. Ada lagi yang tukang jubleg yang kemarin itu ya, yang ulekan itu. Sing laku dua-duanya, gitu. Jangan nyebut laku 1, karena dia menderita bawa 1 ya. Malah gembira, 1 aja ya Allah. Kan lucu kemana-mana. Berat ke depan atau berat ke belakang. Kita mau beli enggak, apa enggak, zolim. Ini serius. Lihat mobil bagus, ya Allah, sing ringan hisabnya. Mudah-mudahan yang punyanya sangat bersyukur. Enak doa tuh hadirin. Dan kalau doa baik mah, hati kita tuh enak. Dan gak rugi. Benar? Nih kayak gini, lihat saya duduk di sini. Saudara jangan cuma diam, kunyam, gak jelas. Doakan saya. Doa yang baik. Si Agim singkat caletot. Dosa hadirin. Nah, dengar saya batuk, sehatkan ya Allah. Nggak ada ruginya, betul? Lihat saya rada bingung, ingetin ya Allah, ingetin. Begitu? Lihat saya khawatir tergelincir lidahnya, doakan. Jadi sambil duduk tuh keluar kebaikan-kebaikan kita. Nonton TV, kenapa nggak kita doakan? Bencana, tadi saya baru dapat kiriman pabrik petasan yang kebakaran itu. Saya lihat jenazah-jenazahnya itu yang terbakar. Terus gimana cuman? Jadi apa itu? Mending kita doakan, ya Allah, sing husnul khotimah, sing jadi ahli sorga.
nggak tahu pabriknya di mana, tapi kan Allah mendengar ucapan kita. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Itu lebih bermakna dan jadi kebaikan. Benar? Jadi kita bisa produktif dan Allah tuh suka kalau kita berbuat baik. Bayangkan kita berbuat baik kepada hamba yang Dia ciptakan. Coba gini, orang berbuat baik ke adik kita, senang tidak kita? Senang tidak? Kita punya motor, diurus oleh teman, dia pinjam motor ke kita. Kang, pinjam motornya, pas pulang teh bersih, dicuci. Lihat bensin full tank, lihat oli digenti. Pas lagi hari itu ban udah gundul dua-duanya, digenti hadirin. STNK juga. Jadi nama dia. Enggak. Kita seneng enggak? Barang milik kita diurus oleh Dia, senang tidak? Ini kan ciptaan Allah semua makhluk itu. Lalu kita berbuat baik kepada ciptaannya. Allah tuh suka. Ada anjing kehausan menjilat-jilat tanah. Ada seorang perempuan yang belum baik akhlaknya, berzina. Lihat anjing kehausan, tidak tega. Dia buka selopnya, dia turun ke sumur, gigit selopnya, naik lagi ke atas, dia kasihin ke anjing itu. Gak ada yang lihat. Selain Allah, pasti Maha melihat dan malaikat yang mencatat. Allah suka, diampuni itu dosa. Ya apa susahnya Allah ngampuni dosa? Itu anjing ciptaan Allah. Takdir ketemu dengan anjing haus, itu juga Allah yang ngatur. Kenapa enggak berbuat baik? Makanya sudah sering diingatkan kalau makan asin, coba ke kucing ya. Kucing, kenapa sih ngasih makan kucing harus dilempar? Pakai nah, apa itu? Pakai kaki lagi. Kenapa harus begitu? Apa enggak bisa pus? Pas udah, jangan. Ini kezoliman. Allah tahu saudara mengen. Serius hadir, enggak boleh. Sing baik ngasih makan ke uci. Maaf, barusan ada yang ngirim, mungkin nonton ini ke ibu yang dari Kanada yang ngirim video binatang monyet yang ketemu dengan yang mengasuhnya, aduh meluknya tuh, ya Allah. Ini yakin si bapak ini punya hati sayang ke monyet-monyet ciptaan Allah itu, sehingga monyet itu oleh Allah dibuat sedemikian rupa, meluknya tuh, ya Allah sampai, ya Allah. Tambah lagi, saya lihat kuda meluknya temennya, aduh, kanguru ngikut, sampai singa, ada juga singa yang aduh, lagunya juga dibuat dramatis tuh ya, meluknya. Ini nggak mungkin orang yang nggak punya kebaikan. Allah tahu ini orang sayang kepada ciptaan Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Dibuat atau binatang buas saja bisa sayang, benar? Ini teh pasti kebaikan di sana tuh ada. Allah tahu ini orang ini sayang sama binatang. Itu ada di sebuah tong sampah, ada beberapa binatang yang nggak bisa keluar tuh karena dia terlalu tinggi. Disiapkan papan pada naik. Allah melihat kebaikan begini. Ada anjing masuk ke dalam sumur, lalu ditolong oleh penolong itu ya. Sesudah sampai di atas, aduh anjing itu seperti yang berterima kasih. Ini binatang gak bisa ngomong. Kalau menemukan kebaikan seperti itu balasannya.
Kenapa kita nggak milih jadi orang baik? Benar? Ini kan pilihan. Kenapa mikir? Kayak yang baru kepikir. Hah? Tapi dah, jangan ngomong tapi, hadirin. Kalau kita baik ke diri sendiri. Ayo, sing imet kalau bahasa Sunda. Tahu imet? Kayak makan, sampai ke remeh-remehnya, sampai nasi, sampai potongan nasi, sing imet. Kan begitu? Nah, hari-hari yang kita jalani itu sing imet. Kebaikan aja gitu. Saudara tahu kalau orang berjumpa dengan Rasulullah SAW, apa yang dipikirkan oleh orang kalau sudah jumpa dengan Nabi? Pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau Rasulullah berjumpa dengan orang, pol kebaikannya tuh. Badannya menghadap, pikirannya fokus, hatinya juga tertuju. Pertemuan mungkin beberapa menit, tapi karena pol kebaikannya, fokus, membara hatinya. Beda dengan kita, ngobrol dengan anak-anak. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana PR sudah dikerjakan? Bapak berharap kalian menjadi manusia seutuhnya, jangan separuh-paruh, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan preambul proklamasi. Itu anak udah kemana dia masih ngomong, karena nggak pakai hati, benar? Jadi sing imet hadirin, setiap langkah tuh, setiap perbuatan tuh pol aja sing jadi kebaikan. Waktu mah sama 24 jam sehari, benar? Kayak ngasih uang ke, misalkan ada yang minta-minta, yang belum, ada yang dibuka jendela dikit, lung begitu. Padahal kan kita bisa turunkan, punten, sing soleh, ya. Maaf, hanya ada 100 ribuan. Langsung ketawa saking jarangnya, ya kan mustahil. Sing soleh ya deh, kalaupun nggak bisa segitu, banyak istighfar, banyak zikir ya deh. Kalau hanya ngomong nasihat nggak pakai uang, kurang mempan. Tong loba omong pelit makan gitu. Kenapa harus dijatuhkan begitu? Sempurnakan, kalau mau baik tuh sing sempurna, benar? Coba kita nikmati hadirin, pasti beda rasanya. Mulai dari mengucapkan salam pakai isi, dan juga nggak usah lebay. Assalamualaikum, yang normal ya hadirin. Tapi di hati hadir, kalau menyapa juga sing sopan, ngadepnya yang bagus. Rasulullah kalau dipanggil, "Hei Muhammad," nggak begini tuh, tapi menghadap semua badannya. Beliau asongkan tangan duluan. Dan cara salaman teh yang proporsional. Karena ada yang menyakiti hadirin. Apa kabar? Aduh. Ini gara-gara tukang panco, korban semua yang salaman. Apalagi saya kan ada cincin begini hadirin. Jadi kalau jepit gitu teh, aduh dosaeun sasalaman. Yang enak, proporsional, kan enak. Apa kabar? Kalau mau nyapa, sing terbaik. Nggak usah segala ditanya. Gimana? Kamu udah meninggalkan dunia hitam ya? Maksudnya sudah ada uban. Tapi kan orang yang dengar disangkanya ahli maksiat. Kenapa kita nggak sapaan yang terbaik? Bener? Sapaan terbaik teh doa. Jangan segala ditanya. Ada ini hari Kamis, kamu saum enggak? Jadi nyusahin orang. Yang tadinya dia ikhlas dengan ditanya saum, iya tuh saya saum. Kan saya biasa tiap Senin Kamis saum. Jebol pahalanya. Gara-gara maneh makin nanya. Gara-gara kamu nanya. Cik cicing hadirin, tong segala ditanya. Benar?
Sekarang dia ngebohong karena takut ria. Enggak, saya enggak saum, bohong. Gara-gara kamu jadi ngebohong. Sekarang dia diam aja, disangka sombong, disombong. Gara-gara kamu nanya. Cicing, Acep, tong loba tatanya. Ketemu reuni, kamu anak berapa sekarang? Jeletot ke sini tuh. Kan dia belum nikah, ditanya anak belum. Jangan jadi dosa ketemu orang tuh ya. Harus jadi kebaikan, benar? Serius ini hadirin. Mau apa kita reuni nambah dosa? Mau apa kita ketemu, asal tahu aja hadirin, tiap ketemu orang tuh peluang jadi dosa, selain peluang jadi amal. Nih keluar dari masjid, nanti pulang eta teh panen pi dosaan tuh. Ya kan? Ada yang pura-pura lambat nyebrang. Sudahlah, saya udah tahu akalnya ya. Ada yang nyeletuk pengalaman, eta teh dosa. Siapa yang ngomong itu, pulang sana. Pakai nyebut pulang lagi. Dah, gitulah hadirin. Jangan sampai kita ngomong nyusahin orang. Ngomong mah jadi kebaikan. Setuju? Salam jadi kebaikan. Ketemu seseorang jadi kebaikan. Pol. Itu teh tiap langkah lagi jalan ke sini, misalkan pakai sajadah, kita mau nolong orang pakai sajadah, sing sempurnakan kebaikannya. Jangan kita bagian sujudnya di sana kasih bagian kakinya, dia kan mikir, alas ya, saya bagian ceker, jadi dia dongkol selama. Ini serius hadirin. Kalau mau ngasih sajadah, atuh kaki bagian kita, kepala bagian orang. Jangan kepalanya bagian kita, bekas kaki kita, atuh jengkel. Ngerusak sholat. Kecil memang, tapi bisa jadi masalah ini. Betul? Sing baik, keluar dari masjid. Ini ya, misal, ini ya punten, sholat. Kadang-kadang suka kurang nyaman kalau ada yang kakinya terlalu lebar. Kita kan gak enak tuh, agak keinjek misalkan kelingking kita. Kita tarik dikit, dia ngejar tuh. Wah, jadi kurang khusyuk istilah. Saya sering itu jadi korban itu. Bukan sering lah, beberapa kali. Kan kurang enak Pak kalau punya kita kegencet gitu ya, dia terlalu nekan. Kita iset dikit, dia ngejar. Dan kalau dia lebar kan kita jadi nggak stabil Pak. Ini serius hadirin. Masa sholat aja kita ngeganggu orang ya? Asli Pak, benar baik kaki dengan kaki itu nempel. Tapi kita harus jaga jangan sampai kaki kita terlalu lebar. Berarti dia kan jadi nggak seimbang tuh. Iya nggak seimbang, ini gini jadi menceng. Jadi nggak bahagia dia sholat, dendam ke kita. Serius hadirin. Kalau mau mengamalkan sunnah Nabi ya, bahu bersentuh, kaki bersentuh, jangan sampai nggak jadi kebaikan, ngerusak sholat orang. Sederhana tapi ini kalau tidak hati-hati, kan ada yang suka enak kakinya ngelebar gitu ya. Harus tahu nanti yang pas itu sejajar bahu. Nanti ketahuan kaki enak tuh pada waktu kita bangun dari sujud. Pasti dia akan berdiri di standar yang paling pas untuk menyangga tubuh. Nah itulah, jangan biarkan kita merasa benar tapi orang lain terganggu. Kita merasa baik tapi orang tidak mendapat kebaikan dari kita. Yang bagus mah mengalah tuh. Setuju atau tidak hadirin? Kayak belanja-belanja gitu ya. Kita pasti belanja ngeluarin uang. Rugi kalau hanya uang dan barang. Harus jadi kebaikan. Cari warung. Ini warung di gang. Memang ada beda harga lah. 50, 25. Kan niat kita mah bukan hanya dapat barang. Dapat kebaikan yang lebih. Agak jalan jauh sedikit ke gang. Udah beli. Ini warung kecil. Perlu buat bekal anaknya sekolah, barangnya juga sedikit.
harus tarung dengan kartel. Bukan tidak boleh belanja ke Maret-Maret yang kayak gitu, boleh ya, tapi ya jangan semua lah, ke SMM misalkan ya. Ini saya datar hadirin bicaranya, tidak pakai emosi. Etama koperasi benar. Gitu atuh, sing jadi kebaikan berlimpah. Boleh ke toko yang besar sebagian, ke toko ini. Ada yang kalau ke pedagang kecil teh dipepet terus. Ya sabra jeruk mang 20. 20.000. 10. Iya mah jeruk kampung. Terus udah perasaannya ditekan. Mual amis no kieu. Suudon ya. Ditawar, yang dagangnya sudah tua. Kenapa kalau dia masuk ke restoran gak berani nawar? Kenapa beli ke supermarket gak ada nawar-nawar? Kenapa ke pedagang saudara kita yang cuman sedikit ada kepuasan batin membuat pedagang bangkrut? Kenapa kita enggak berbuat baik? Ya, cari itu pedagang, orang yang beriman ke Allah, yang ibadahnya bagus, dan gak usah serba ditawar ya. Dan bagi kita mah apalah uang ya, yang penting jadi kebaikan, betul? Berapa ini harganya? 15 Pak, bayar 20, ini kembaliannya gak apa-apa. Kita pergi, ya Allah, ini pemuda teh tidak seperti pemuda kaya, tapi hatinya kaya. Udah aja kagok, ya Allah, dikayain yang asli aja. Gitu hadirin. Itu boleh jadi itu dari 5.000, bener? Kayak ban meletus. Atau ke tukang tambal tesing sopan, dan gak ada tukang tambal ban kita menderita. Pak silakan. Ada berapa bocornya Pak? 1, tambahin Pak. Gitu. Saya belum pernah mengatakan itu ya, maaf. Ini baru ngarang hari ini. Ada hadis, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Saddad Ibnu Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada beberapa hadis sejenis itu ya, bahwa bahkan dalam menyembelih pun harus sebaik-baiknya. Karena kita memang hanya mau berbuat kebaikan dalam hidup ini. Umar bin Khattab suatu saat ada yang bicara, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya balas dengan omongan yang lebih jelek. Umar bin Khattab menjawab, 10 kali engkau mengatakan yang jelek, tidak akan sepatah kata pun saya mengatakan yang jelek kepadamu. Gitu. Ayo siap ini hadirin? Itu aja, sekarang mah hidup memikir baik. Dan sempurnakan ya. Kayak masuk ke kotak infak gitu ya. Itu teh sing sempurnakan. Cara memberinya, uangnya juga. Jangan dicari yang mau pegat ujungnya, yang angkanya udah gak ada ini nih. Cari yang paling lepet gitu. Yang kira-kira gak laku kemana-mana, ke masjid. Kenapa gak yang terbaik ke rumah Allah? Benar? Sekali ke mall berapa tuh keluar uang? Kenapa ke masjid? Saya prihatin mendengar kisah reuni BI, tahu kan? Yang Bank Indonesia hasil produksi uangnya rupiah itu ada reuni. Bertemu tuh yang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 1000-an. Uang-uang itu ketemu lagi. Yang 100 ribuan teh fresh Pak.
Lihat yang 1000-an kumal. Ini lepet gitu. Kata yang 100 ribuan teh. Kesian kamu kehidupannya kok sampai lecek begitu. Saya kan kalau lihat sendiri fresh, segar. Saya tuh biasa di antara orang kaya, artis, pejabat. Inilah kehidupan saya. Kata yang 1000-an teh, ya itu udah saya mah di kalangan kenek, ya, di uang-uang kembalian di pasar. Tapi ya gini-gini juga saya sih rajin ke masjidnya. Kata yang 100 ribuan itu dia. Saya mah hampir nggak pernah ke masjid kan. Ngerti nggak hadirin? Sempurnakan, ya. Pokoknya mas sempurnakan, sempurnakan. Kalau ada tamu, sempurnakan. Jangan, udah. Kalau bisa mak, ya antar ke pintu. Kalau memungkinkan gitu ya. Rasulullah kan kalau ada tamu, sampai tamunya berbalik, baru beliau masuk. Saya juga tidak selalu bisa begitu ya, karena kadang tamunya ngentep begitu ya, paling sampai pintu ini, tapi yang bagus itu sempurnakan. Di Jepang, coba ngasih itu ya, di kita kan bisa, nih kembalian begitu. Saya lihat di tol Jepang itu, kalau ngasih kembalian tuh berdiri tuh, enak mana tuh? Kita bisa kan kalau ngasih sesuatu rasanya beda ya daripada yuk. Sekarang ngasih uang misalkan ke istri 25 juta atau 100 juta lah. Kira-kira seneng gak istri? Tergantung cara hadirin. Kalau iya ngasihnya begini dan uang logam semua. Itu kan kezoliman ya nggak? Walaupun ngasihnya cuma dikit, Bu, aduh enak, bisa kita tuh. Contoh ngasih pisau, sakit pisau yang tajamnya ke sana. Kenapa nggak kita balikan? Benar? Kita bisa tuh menyempurnakan. Sini. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Telunjuk atau jempol? Tahu dari mana? Saudara pernah ngemut jempol saya? Ada enak, udah ngemut jempol. Jadi ingat masa kecil. Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Ini ada nih di tangan kita tiga-tiganya, benar? Ada itu atuh, enak. Maaf, nanti pintu akhwat sebelah sana, tangga ikhwan sebelah sini. Enak. Ini lebih enak lagi. Silakan kepada ibu-ibu dan akhwat semua untuk membagikan es krim dan apel bisa dibawa ke rumah masing-masing, juga cherry dan anggur ya, masing-masing 1 kardus. Dan khusus untuk bapak-bapak ya segeralah dilunasi cicilannya ya. Enak Pak. Kita punya tuh, benar? Kenapa kita nggak pilih yang terbaik? Dan kita juga bisa merasakannya, yang enak yang nggak enak. Apa yang paling kita inginkan untuk kita lakukan untuk orang lain. Bisa? Ingat pertanyaan yang kemarin itu? Maaf saya boleh ulangi nggak? Bu, Ibu, Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, enaknya ibu dimarah oleh suami atau ditegur dengan lemah lembut dan bijaksana? Jawab. Jawab hadirin, kamu mau kalau enggak jawab. Dimarah atau dinasehati dengan lembut dan bijaksana? Tuh Pak, ya itu teh enak dengernya. Apakah ingin di depan orang dinasehatinya atau secara pribadi? Nah, enak kan? Apakah ibu mau diungkit-ungkit kesalahannya atau cukup sekali aja? Yang jelas, sekali enak.
Apakah ibu mau dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah ibu minta maaf atau sebelum ibu minta maaf? Manis pisan. Aduh, eta mah pulen kalau makanan top abis lah. Ibu teh menikah hoyongna sempurna. Kalau ibu-ibu gitu nggak ke suami. Nah hadirin, sebetulnya ini pelajaran. Itu teh pasti top ya nggak, dengernya aja enak. Tapi masalahnya kan bukan kita yang ingin, tapi kita melakukan itu nggak ke orang, gitu kan? Apa yang ingin dilakukan orang ke kita, kita yang lakukan. Apa yang tidak mau orang lakukan ke kita, jangan kita lakukan. Sebetulnya itu sudah ada di sini. Nggak tahu gimana, kita tuh udah punya software yang sama. Tidak enak lah direndahkan tuh, benar? Kita kalau direndahkan tuh tidak enak. Nah kata kuncinya, jangan merendahkan orang lain. Jadi sebetulnya kita bisa pakai istafti kolbak, minta fatwa ke hati. Silakan. Ada dua surat, surat Al-A'raf ayat 56 dan surat Hud ayat 114 dan 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dan laksanakanlah solat pada dua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sudahlah, hidup cuman sebentar mah ya. Ada berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, bagus. Ada berbuat baik kepada orang yang biasa-biasa saja, tidak berbuat baik ke kita, itu lebih bagus. Benar? Ada yang berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik ke kita, itulah paling bagus. Ihsan seperti itu. Rasulullah pun begitu. Rasulullah baik, rahmatan lil alamin. Tidak hanya kepada yang baik kepada beliau, tapi kepada seisi alam ini. Selamat menikmati, bertekad untuk selalu jadi orang baik. Baiknya baik yang tanpa pamrih dari makhluk. Kalau hati kita ada kesal, hati kita ada kecewa, orang tidak merespon kebaikan kita, berarti belum ikhlas. Kalau kita kurang ikhlas, Allah akan menyimpan di hati kita ketidaknyamanan. Kalau kita makin berharap dari kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh orang,
maka Allah akan menyimpan di hati kita kepedihan. Karena kita sangat kuat berharap dari makhluk, maka Allah akan membalas dengan kepedihan di hati kita. Makin pedih, artinya kita makin tidak ikhlas. Kalau berbuat baik, lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlu tidak? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang balas budi? Perlukah kita dipuji orang? Yang betul. Kenapa banyak cicilan? Karena tidak bisa lunas ya. Tapi banyak orang yang mencicil demi dipuji orang. Padahal yang muji tidak pernah bantuin bayar cicilannya. Ini kerugian. Jadi gimana kita sekarang? Pasti pengen dipuji. Cukuplah ingin dipuji Allah saja. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Terima kasih sahabat sekalian. Delia Natali. Delia Natalie. Iya. Saya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Delia. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini pertama kali atau sudah pernah? Pertama kali. Tahu dari mana Darut Tauhid kalau boleh tahu? Sering dengar juga dan kakak saya juga kebetulan beberapa tahun lalu juga mualaf di sini. Oh, alhamdulillah. Iya. Mungkin bisa ada hikmah yang bisa disampaikan mengapa memilih menjadi muslimah? Mungkin saya dari kecil kan lahir di keluarga yang orang tua yang beda agama. Saya menganut agama itu karena orang tua. Mama saya kan non muslim, jadi saya dari kecil diajarkan sama mama ikut agama mama. Dan setelah dewasa saya baru menyadari kalau ternyata hati saya nggak kesana gitu. Alhamdulillah. Ya. Allah lah yang memberi hidayah. Amin. Terima kasih. Senang di sini? Senang. Alhamdulillah. Nyaman? Nyaman. Apa yang dirasakan dengar tausiah barusan? Selain lucu? Saya takut keburu keduluan nyebut lucu hari ini. Ada yang mengatakan kenapa ya dengar ceramah teh rasanya tenang di hati. Ada yang merasakan itu? Saudara tahu kenapa? Karena yang dibahas yang paling utama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita membahas tentang ilmu tauhid, mengenal Allah, salah satu dampak yang paling dekat dirasakan adalah tentramnya hati. Terima kasih, siap Delia ya? Iya, siap. Semua jadi saksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah,
Jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, jadikan ibu solehah, mujahidah solehah, istiqomahkan kami ya Allah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya yang belum mengenalmu. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Delia ya. Yang lain yang akan menyalami silakan. Sekarang sudah jadi muslimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih ya. Sahabat sekalian, kita akan segera menutup. Makasih ya. Wakaf. Oh, sambil tutup dengan ayat Quran berwakaf. Jangan lupa tanggal 18 November ya. Bermalam dari tanggal 17 di Masjid Pusdai dan 18-nya kita akan jalan bersama. Kalau ada rezekinya silakan beli kuponnya di sana, infak untuk kaos dan sebagainya Rp30.000. Ajak yang lain ya. Kalau ada lebihnya nanti untuk saudara kita yang yatim piatu, insyaallah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
minal jinnati wan nas. Hadirin, satu kali bersolawat kita kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali mendoakan kita. Padahal Allah lah yang menguasai ijabahnya doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, mari kita kenang hamba-hamba Allah yang menjadi jalan kita lahir ke dunia ini. Dulu 9 bulan kita di rahim ibu, berdiri berat, berbaring sulit. Walaupun mual dan muntah, tetap bersyukur karena ada kita di rahimnya. Menjelang kita lahir ke dunia, sakit tidak terperi, mempertaruhkan nyawa, sudut antara hidup dan mati. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya. Ayah membanting tulang agar kita jadi bayi yang sehat. Ketika lahir kita ke dunia, bersimbah darah, berkuah keringat, air mata. Tapi melihat kita hidup, sehat, selamat, kita dipeluk, diciumi, didekap, sirna semua derita, bahagia melihat kita. Kenanglah waktu kita bayi dulu hadirin, siang malam dijaga. Tidak rela satupun nyamuk menyentuh kita. Walaupun sedang nikmat makan, tidak pernah ragu, tidak pernah jijik untuk membersihkan kotoran kita. Kapanpun kita bangun, orang tua terjaga. Kalau kita sakit, apapun dilakukan agar kita sehat. Bahkan rela menukar nyawa agar kita panjang umur. Ayah mencari nafkah agar kita tumbuh. Menjelang sekolah dulu, berhutang kiri kanan agar kita punya sepatu, punya tas seperti anak-anak lain, agar kita punya masa depan yang lebih baik. Apa yang kita lakukan ketika semakin besar? Mata sering sinis kepada orang tua, kata-kata sering mengiris hatinya. Air susu dibalas dengan air tuba. Jarang tersenyum, jarang sapaan hangat. Andai suatu saat malaikat maut menjemput orang tua kita, andai orang tua sudah terbujur kaku, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, nasihatnya, doanya. Andai orang tua sudah terbungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa memijat kakinya, membawakan oleh-oleh kesukaan yang tidak seberapa. Andai kata orang tua sudah diusung dari rumah menuju pekuburan, itulah saat terakhir kita melihat di rumah. Andai kata sudah dimasukkan liang lahat, tanah mulai menimbunnya. Hanya tinggal nisan yang bisa kita raba. Pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong.
tinggal penyesalan. Mengapa ketika ada disia-siakan? Tidak pernah punya waktu. Tidak ada kesempatan untuk tersenyum, menyapa dengan hangat. Selalu hanya sisa waktu. Padahal kita anaknya, darah dagingnya di tubuh kita. Kitalah yang harus paling berjuang agar ibu bapak kita bahagia dunia akhirat. Kita harus berjuang agar orang tua kita disayang Allah, agar bisa dekat dengan Allah, agar husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Ampuni semua perbuatan durhaka kami. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Jangan golongkan kami menjadi anak durhaka ya Allah. Tolonglah ibu bapak kami ya Rabb. Beri hidayah bagi yang belum mengenal-Mu. Berikan hidayah bagi yang belum menjadi hamba-Mu, yang beriman pada-Mu. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Jadikan ahli taat pada-Mu. Sehatkan lahir batinnya ya Allah. Andai suatu saat kembali pada-Mu, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga ya Allah. Jangan biarkan tersentuh api neraka. Doa yang maha mendengar, jadikan kami jadi anak yang soleh, solehah, yang tahu bakti, tahu balas budi, penyejuk hati bagi ibu bapak kami. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan siapapun yang munajat ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Amin. Doalah masing-masing hadirin. Allah pasti mendengarkan. Amin ya Allah. Doa hadirin tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang maha baik. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit, lahir wal batin. Ya Syafi, berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah. Ya Fatah, jalan keluar penuh berkah. Berikan pendamping terbaik ya Allah bagi yang merindukannya, menantikannya. Rumah tangga sakinah, keluarga penuh barokah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, muliakan orang-orang yang berbuat baik kepada kami.
Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah, juga yang menyakiti kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Doa akhir majelis hadirin. Subhanakallahumma maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.